보 시위가 확산되고 있습니다. 시민들은 정부의 눈을 피하려고 한글을 사용하기도 합니다. 아닌 언어로 대화가 이어집니다. 이건 인도네시아 말로 프라보워 수비안투 대통령이 빨리 죽기를 바란다 이런 뜻인데요. Siblings versus Nets, tapi kita yang menang. Peluk yang lebih keras dari serangan mereka. Selama kamu ada di kanan kiriku, komentar tajam cuma lewat. Nets panik warga Korsel sampai nyamar. Jadi orang Jepang, netizen Indonesia ditakuti warga Korsel. Sampai sekarang, Korea itu udah keburu punya reputasi sebagai negara dengan netizen paling sangar di media sosial. Makanya muncul julukan K-Nets alias Korean Netizen. Nah, tahun ini ceritanya beda. K-Nets akhirnya ketemu lawan yang sepadan, netizen Indonesia. Awalnya cuma ribut-ribut biasa, tapi lama-lama melebar. Bukan cuma netizen Indonesia, warganet Asia Tenggara juga ikut nimbrung. Alhasil, banyak netizen Korea sampai kreator-kreatornya mulai kena mental. Soalnya, berbagai serangan dan manuver yang mereka lakuin justru dibalas santai, bahkan sambil bercanda sama netizen Indonesia. Dan itu sebenarnya wajar banget. Dari dulu netizen Indonesia udah terkenal terlatih, apalagi urusan kritik, debat panas, sampai nyentil pemerintah sendiri. Jadi pas harus adu mental sama netizen luar negeri, ya tinggal gas. Buat netizen Indonesia, ini bukan hal besar, lebih kayak hiburan gratis di timeline. Melihat seberapa liarnya netizen Indonesia, hal ini kayaknya benar-benar jadi perhatian para konten kreator Asia. Bahkan baru-baru ini ada cerita, salah satu kreator sampai rela nyamar ngaku orang Jepang. Tujuannya simple, biar nggak kena serangan netizen Indonesia. Soalnya, belakangan ini netizen Indonesia memang lagi sering ngegas, terutama ke konten kreator asal Korea. Apapun yang dicurigai berbau Korea langsung disorot, dikomentarin rame-rame, bahkan diserbu. Jadi, ya wajar kalau ada kreator yang main aman, ganti identitas dulu biar kolom komentarnya tetap adem. Kenapa sampai ada warga Korea yang harus nyamar jadi orang Jepang? Separah apa tekanan dari netizen Indonesia sampai bikin Nets panik? Apa yang sebenarnya terjadi di media sosial sampai identitas jadi taruhannya? Sampai kapan warga Korsel bakal main aman dan sembunyi identitas? Untuk itu, mari kita bahas sedalam mungkin. 제발 이 행동을 멈춰주세요. 우리는 형제자매입니다. 모든 인도네시아 국민 여러분께 사과드립니다. 왜 이렇게 길어졌을까? 시블링 대 케네츠는 끝이 없다. Siblings versus Nets, kita tinggal sama. Mereka lempar kata, kita lempar tawa. Kalau dunia rame, rumah jadi benteng. Biar mereka ribut, kita tetap satu geng. Ya, setuju atau enggak? Faktanya, selama ini, netizen Indonesia sering dicap sebagai salah satu yang paling galak di media sosial. Buktinya gampang kelihatan tiap kali Indonesia bersinggungan sama orang atau netizen dari negara lain, biasanya langsung rame dan melebar kemana-mana. Contohnya kejadian beberapa waktu lalu, waktu Indonesia ribut sama netizen dari Brasil. Waktu itu ada kasus Juliana Marins yang jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani. Karena Indonesia sempat disalah-salahin, netizen Indonesia jelas nggak terima. Debat pun pecah, saling serang di kolom komentar, sampai akhirnya netizen Indonesia balik nyerang dengan cara khas mereka, kasih rating jelek ke tempat-tempat di Brasil. Bahkan Sungai Amazon ikut kena rating bintang 1. Nah, yang terbaru, drama serupa kejadian lagi. Kali ini lawannya netizen dari Korea Selatan. Awalnya dipicu oleh insiden warga Korea yang melanggar aturan saat nonton konser K-pop di Malaysia. Meski orangnya sudah minta maaf, reaksi dari sesama orang Korea malah makin panas. Situasinya makin keruh ketika muncul komentar-komentar bernada rasis ke warga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di titik itu, netizen Indonesia jelas nggak tinggal diam. Netizen dari Vietnam, Thailand, dan Filipina juga ikut merapat. Mereka akhirnya kompak bikin aliansi yang dikenal dengan nama Siblings. Aliansi inilah yang kemudian jadi lawan utama netizen Korea setelah aksi rasis tersebut. Dalam panasnya konflik, netizen Korea sering nyerang dengan cara ngebuka kelemahan negara-negara ASEAN, terutama Indonesia. Salah satu yang paling sering diungkit soal UMR. Ada yang ngejek UMR Indonesia katanya cuma 25 juta per bulan. Tapi, ya seperti biasa, netizen Indonesia langsung balas santai. Itu 2,5 juta, bukan 25 juta. Sekali koreksi, mental langsung goyah. Korea kayaknya belum sepenuhnya paham satu hal penting. Masyarakat Indonesia itu udah kebal mental karena terlalu sering dikecewakan sama pemerintahnya sendiri. Jadi wajar aja kalau K-Nets kaget. Ejekan yang biasanya bikin panas di negara lain malah dibalas santai sama netizen Indonesia, kadang sambil bercanda.
Bahkan soal UMR pun begitu. Waktu netizen Korea ngecek angka yang katanya 25 juta, netizen Indonesia tanpa gengsi langsung bilang apa adanya. Bukan 25 juta, tapi 2,5 juta. Nggak ada drama, nggak pakai defensif. Justru kelihatan banget kalau masyarakat Indonesia udah terbiasa hidup dengan realita pahit dan nerima kondisi apa adanya. Yang bikin makin shock, baru-baru ini media TV Korea juga dibuat melongo sama kelakuan netizen Indonesia ke presidennya sendiri. Bayangin aja, banyak netizen Indonesia yang sengaja pakai bahasa Korea buat ngasih kritik, sindiran, sampai ejekan ke pemerintah Indonesia. Bukan buat sok keren, tapi lebih ke satir. Lihat nih, kami bahkan bisa protes pakai bahasa negara kalian. Dari situ kelihatan jelas mental netizen Indonesia itu beda level. Dihina santai, diejek ketawa, dikritik balik nyinyir. Karena buat mereka, yang lebih berat itu bukan komentar netizen luar negeri, tapi kenyataan hidup di negeri sendiri. 러시아에서 대규모 시위가 확산되고 있습니다. 시민들은 정부의 눈을 피하려고 한글을 사용하기도 합니다. 스모가 프라보어 스팟 은인갈 한글로 쓰여 있지만 한국어가 아닌 언어로 대화가 이어집니다. 이건 인도네시아 말로 프라보워 수비안토 대통령이 빨리 죽기를 바란다 이런 뜻인데요. Ya, bukan cuma ke pemerintahan yang sekarang. Masyarakat Indonesia dari dulu juga sering kecewa sama pemerintahan sebelumnya. Sampai di titik tertentu, kekecewaan itu berubah jadi candaan khas netizen. Puncaknya, banyak netizen Indonesia mulai ngeledek soal rumah Joko Widodo di Solo. Bahkan di Maps, rumah tersebut sempat ditandai dengan berbagai nama nyeleneh. Salah satunya yang viral, Tembok Ratapan Solo. Dari situ sebenarnya kelihatan jelas. Kalau ke pemerintah sendiri aja, netizen Indonesia berani. Apalagi cuma ribut sama netizen dari negara lain, termasuk Korea. Mentalnya udah kebentuk, nggak gampang tersinggung, tapi giliran diserang, balasannya bisa di luar dugaan. Makanya, sampai sekarang, perang atau debat antara Kenets dan netizen Indonesia kelihatannya susah banget buat benar-benar selesai. Jalan damainya cuma dua, Kenets mundur teratur, atau ya jangan lagi nyolek Indonesia. Karena kalau terus dipancing, netizen Indonesia hampir pasti nggak bakal diam. Buktinya udah kelihatan sekarang. Mulai dari aksi-aksi absurd sampai ngasih rating 1 ke beberapa tempat di Korea Selatan. Sesuatu yang kemungkinan besar nggak pernah kebayang sama netizen Korea sebelumnya. Buat netizen Indonesia, ini bukan sekadar ribut. Ini hiburan. Sekaligus pembuktian. Kalau sudah urusan mental, mereka jarang kalah. Melihat seberapa ganas dan solidnya netizen Indonesia di media sosial, hal ini jelas bukan lagi dianggap sepele oleh para konten kreator Asia. Banyak dari mereka mulai ekstra hati-hati soal citra, cara bicara, bahkan identitas. Soalnya, sekali salah langkah, dampaknya bisa panjang dan kolom komentar bisa berubah jadi medan perang. Bahkan baru-baru ini muncul cerita yang bikin geleng-geleng kepala. Ada seorang konten kreator yang sampai menyamar mengaku sebagai orang Jepang. Bukan tanpa alasan. Tujuannya jelas, biar nggak jadi sasaran serangan netizen Indonesia. Dengan mengklaim diri berasal dari Jepang, dia berharap bisa aman dan lolos dari radar warganet Indonesia yang lagi sensitif. Langkah ekstrem itu muncul karena selama ini netizen Indonesia memang dikenal sering menyentil, bahkan menyerang konten kreator asal Korea Selatan, terutama setelah berbagai isu rasis dan komentar merendahkan Asia Tenggara mencuat. Apapun yang berbau Korea langsung dicurigai, dianalisis rame-rame, lalu diserbu jika dianggap bermasalah. Di titik ini, nama Indonesia benar-benar jadi perhatian. Netizennya bukan cuma banyak, tapi juga kompak, kreatif, dan sering bergerak di luar pola yang bisa ditebak. Mereka bisa santai, tapi juga bisa sangat brutal kalau merasa dilecehkan. Dari sekadar sindiran halus, sampai aksi massal yang bikin kaget banyak pihak. Makanya nggak heran kalau sekarang ada kreator Asia yang mulai main aman, pakai identitas netral, atau bahkan berpura-pura jadi warga negara lain. Ini bukan soal takut berlebihan, tapi lebih ke strategi bertahan hidup di era media sosial. Karena sekali netizen Indonesia turun tangan, urusannya bisa panjang, dan seringkali hasil akhirnya nggak pernah sesuai perkiraan awal. Kalau dunia rame, rumah jadi benteng. Biar mereka ribut, kita tetap satu geng. Siblings versus Nets, tapi kita yang menang. Peluk yang lebih keras dari serangan mereka. Selama kamu ada di kanan kiriku, komentar tajam. Ya, fenomena siblings versus K-Nets nunjukin satu hal penting. Di era digital sekarang, konflik tuh udah nggak butuh batas negara atau tatap muka buat terasa nyata.
Satu kejadian kecil di satu tempat bisa langsung meledak jadi debat regional, bahkan internasional, begitu masuk ke dunia online. Di platform kayak X, opini nyebar super cepat. Dalam hitungan detik, orang-orang bisa langsung milih kubu, bangun solidaritas, atau malah saling serang lintas negara. Dunia maya akhirnya berubah jadi medan baru, tempat identitas dipertahankan, dan harga diri kawasan diperdebatkan rame-rame. Bukan lagi soal siapa paling kuat secara fisik, tapi siapa yang paling berpengaruh, paling vokal, dan paling dominan narasinya di mata publik global. Kedepan, ruang digital kayaknya bakal makin sering jadi arena adu gengsi antar bangsa. Yang diperebutkan bukan tanah atau wilayah, tapi citra, pengaruh, dan legitimasi. Karena itu, literasi digital, kesadaran budaya, dan kemampuan ngontrol emosi kolektif jadi penting banget. Tanpa itu, masalah sepele bisa gampang membesar dan ujung-ujungnya merembet ke hubungan antar negara di dunia nyata. Kalau dilihat lebih jauh, konflik kayak gini juga jelas berpotensi bikin rugi banyak pihak. Contohnya Korea Selatan. Selama ini, industri musik, film, dan hiburan mereka hidup dari pasar Asia Tenggara. Fans dari kawasan ini jumlahnya gede dan loyal. Kalau sentimen negatif terus berlanjut, boykot atau penurunan minat itu bukan hal mustahil. Di sisi lain, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga bukan tanpa risiko. Dampaknya bisa dirasain langsung oleh para pekerja Asia Tenggara yang ada di Korea. Kalau tensi terus panas, bukan nggak mungkin mereka bakal dikucilkan atau diperlakukan nggak enak oleh warga lokal yang kebawa emosi konflik online. Jadi ya, di balik label ganasnya netizen Indonesia, ada efek domino yang panjang. Perang digital antara Knets dan netizen Asia Tenggara ini bukan cuma soal ribut di kolom komentar, tapi bisa nyeret dampak sosial, ekonomi, bahkan hubungan antar negara. Dan kalau dua kubu sama-sama nggak ngerem, ceritanya bisa makin panjang dan makin ribet. Jadi kesimpulannya, bukan tanpa alasan kalau sekarang muncul cerita Knets panik, sampai ada warga Korea yang rela nyamar jadi orang Jepang. Nama netizen Indonesia keburu bikin ciut nyali. Sekali kena sorot, urusannya bisa panjang, rame, dan sering kali di luar nalar. Buat netizen Indonesia sendiri, semua ini cuma kelanjutan dari kebiasaan lama. Diserang dibalas santai, dihina dijadiin bercandaan, dipancing malah makin kreatif. Makanya wajar kalau warga Korsel sekarang mulai was-was. Karena kalau netizen Indonesia sudah turun tangan, yang dihadapi bukan cuma komentar, tapi badai. Semua tapi Pernah tak Anda bayangkan sampai ada kreator Korea Selatan sanggup menyamar jadi orang Jepun hanya untuk elak satu benda netizen Indonesia dan Malaysia? Kedengaran macam cerita drama internet, tapi itulah realiti yang sedang berlaku di ruang digital Asia sekarang. Selama ini, dunia kenal netizen Korea Selatan sebagai antara yang paling tegas dan garang di media sosial, sampai muncul istilah Knet. Tapi kali ini ceritanya lain. Mereka nampaknya berdepan lawan yang tak dijangka, netizen Indonesia dan Malaysia yang terkenal dengan gaya santai, kreatif tapi sangat padu bila bersatu. Konflik ini sebenarnya bermula kecil saja, isu rasis, salah faham budaya, dan komen merendahkan Asia Tenggara. Tapi bila netizen Indonesia dan Malaysia masuk gelanggang, situasi terus berubah. Bukan saja Indonesia dan Malaysia, malah netizen Vietnam, Thailand, Filipina turut bergabung dalam satu solidariti digital yang digelar Sibeling. Dari situ, perang komen lintas negara pun meletup. Yang menarik, cara netizen Indonesia membalas bukan dengan marah melulu. Mereka balas dengan humor, sindiran, fakta santai tapi tepat. Contohnya isu UMR yang diejek 25 juta. Netizen Indonesia cuma jawab ringkas, bukan 25 juta, 2,5 juta. Nampak sederhana, tapi terus menjatuhkan naratif lawan. Itu yang membuat ramai Knet terkejut. Serangan yang biasanya berkesan di negara lain, langsung tak memberi kesan di Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya ada sebab kenapa mental netizen Indonesia dan Malaysia dianggap kebal. Mereka sendiri sudah terbiasa mengkritik pemerintah, sistem, bahkan realiti hidup mereka. Jadi, bila serangan datang dari luar negara, ia terasa ringan saja, malah dijadikan bahan jenaka. Ini beza besar budaya digital. Di banyak negara, kritik dianggap sensitif. Di Indonesia, kritik sudah jadi budaya harian. Sampai tahap mana kesannya? Ada laporan kreator Korea coba menukar identiti online, mengaku Jepun supaya tak diserang. Bayangkan di era global, identiti digital pun boleh jadi strategi bertahan.
Ini menunjukkan satu perkara penting, reputasi netizen Indonesia dan Malaysia di media sosial global memang besar pengaruhnya. Tapi, di sebalik semua ini, ada sisi yang lebih serius. Konflik digital sebenarnya tak berhenti di internet saja. Korea Selatan sangat bergantung pada pasaran Asia Tenggara untuk K-pop, drama, dan hiburan. Jika sentimen negatif berterusan, boikot atau penurunan minat boleh berlaku. Dalam masa sama, pekerja Asia Tenggara di Korea juga boleh terkesan jika emosi nasionalisme terbawa-bawa ke dunia nyata. Maknanya, perang komen ini bukan sekedar hiburan timeline. Ia sudah jadi simbol persaingan image dan pengaruh antara negara di era digital. Hari ini bukan lagi perebutan wilayah fisikal, tapi perebutan naratif, reputasi, dan dominasi persepsi global. Fenomena sibling vs Kinect sebenarnya mengajar satu perkara. Di internet modern, kuasa bukan hanya pada kerajaan atau media, tapi pada komuniti netizen. Siapa lebih kompak, kreatif, dan pantas mengawal naratif, dialah yang menang. Dan setakat ini, netizen Indonesia menunjukkan satu formula unik, santai tapi tajam. Humor tapi pedih, rileks tapi bersatu. Gabungan yang sukar dijangka dan sukar dilawan. Persoalannya sekarang, sampai bila konflik digital seperti ini akan berulang, adakah ia akan reda atau akan jadi norma baru hubungan antara masyarakat negara? Apa pendapat Anda? Adakah netizen Indonesia dan Malaysia benar-benar paling kebal mental di media sosial atau semua ini cuma persepsi viral saja? Tulis pandangan Anda di ruangan komen. Jangan lupa like dan kongsi supaya lebih ramai faham fenomena perang digital Asia yang sedang berlaku sekarang. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.